Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para wajib pajak. Kita akan coba belajar bagaimana caranya melaporkan SPT tahunan pajak pribadi sebagai karyawan swasta dengan formulir 1770S. Nah, pada intinya untuk cara melaporkannya sama seperti 1770S, ASN, TNI Polri, karyawan BUMN, dan karyawan BUMD. Tetap kita memerlukan EVIN kalau kita lupa password untuk masuk ke DJP online, berkas untuk data harta, kemudian data hutang. Ya, selain itu kita juga perlu alamat email kita, termasuk di situ nomor handphone supaya kita bisa memilih kode verifikasinya nanti dikirimkan ke email atau ke nomor handphone. Tentu saja perbedaan yang paling mendasar antara karyawan swasta ataupun karyawan negeri terletak pada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan penghasilan kena pajak atau PKP. Ya, berikut ini adalah daftar PTKP-nya, tapi bisa juga kalian lihat untuk PTKP ini sendiri di websitenya DJP Online ya. Oke, PTKP yang pertama, penghasilan tidak kena pajak. Misalkan kita dianggap tidak menanggung atau tidak kawin ya, ini biasa disimbolkan dengan TK0, maka penghasilan tidak kena pajak kita 1 tahun adalah 54 juta. Setiap ada penambahan 1 anggota keluarga, maka itu akan ditambahkan 4.500.000 rupiah. Jadi misalkan kita janda ataupun duda dengan anak 1 misalkan, maka ini ditambahkan 4.500.000 menjadi 58.500.000. Kemudian kalau dengan anak 2 misalnya ya, maka ini menjadi 63 juta. Kemudian kalau dia dengan tanggungan 3 orang itu menjadi 67.500.000 rupiah. Kalau kita sebagai karyawan yang menanggung istri tapi tidak ada anak ya, kita dianggap kawin K0, itu tanggungan kita langsung ke tahap yang kedua ini, yaitu 58.500.000. Dan setiap ada penambahan 1 anggota keluarga lagi ya, kita anggap itu anak, maka akan bertambah 4.500.000 ya. Jadi kalau dia menikah dengan anak 1 63 juta. Kalau dia dengan anak 2 itu menjadi 67.500.000. Kalau dia dengan anak 3 itu menjadi 72 juta rupiah. Tapi kalau kondisi penghasilan kita digabung dengan istri ya, artinya kita digabung dengan istri ya, dengan istri dan anak, ini misalkan belum ada ataupun 0 ya, maka penghasilan tidak kena pajak kita adalah 112.500.000. Dan demikian seterusnya untuk penambahan 1 anggota keluarga ditambahkan 4.500.000 ya, ini menjadi 117 juta. Dengan anak 2 ini menjadi 121.500.000. Kemudian dengan anak 3 ya, ini menjadi 126 juta. Nah, ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Kita harus memastikan dulu data penghasilan tidak kena pajak kita di personalnya itu berapa ya. Karena itu terkait juga nanti asuransi yang kita tanggung untuk diri kita dan keluarga ataupun diri kita saja. Setelah kita memastikan penghasilan tidak kena pajak ini, maka berikutnya kita akan memastikan penghasilan kena pajak kita di rentang keberapa. Ya, untuk penghasilan kena pajak ya, berikutnya ini kita akan bagi kepada penghasilan yang dimulai dari paling rendah ya. Tapi itu setelah penghasilan tidak kena pajak. Jadi kita kurangkan dulu dengan penghasilan tidak kena pajak, baru sisanya itu kita lihat. Kalau nanti penghasilan kita atau penghasilan kena pajak kita itu di rentang ya, setelah dikurangi dari PTKP-nya, misalkan setelah dikurang 54 jutanya itu nilainya sampai dengan atau bahasa lainnya kurang dari sama dengan 50 juta,
maka penghasilan kita itu kena pajak atau penghasilan kena pajaknya itu dikalikan dengan 5%. Kalau setelah 50 juta sampai dengan 250 juta, ya 250 juta, maka ini kita dikenakan pajak berikutnya yaitu 15%. Jadi misalkan penghasilan kita juga lebih tinggi lagi, misalkan ya di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka kita akan dikenakan pajak 25%. Kemudian di atas 500 juta lebih, ya tidak pakai sama dengan lebih dari 500 juta, kita akan kena pajak 30%. Ya, jadi gak usah bingung, kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Jadi kita harus hitung penghasilan 1 tahun dari pemberi kerja kita, walaupun pemberi kerjanya itu lebih dari 1 ya. Kita misalkan ini untuk contoh yang pertama, si A misalkan dia berpenghasilan 1 miliar ya. Misalkan si A berpenghasilan 1 miliar. Kemudian kita misalkan si A ini ber-PTKP, PTKP-nya adalah TK0. Dengan PTKP-nya yang TK0, maka pertama sekali kita kurangkan PTKP-nya supaya kita mendapatkan PKP-nya berapa ya. Jadi PTKP-nya dikurangkan berapa? 54 juta. Nah, penghasilan yang kena pajak dari si A di sini adalah senilai 946 juta. Jadi ini adalah penghasilan dia yang kena pajak. Kemudian kita akan hitung pajaknya. Yang pertama adalah dikurang dari 50 juta ya, atau di tahap yang pertama yang ini. Jadi tahap yang pertama si A itu kena 50 juta pertama, yaitu sebesar 2.500.000, yaitu 50 juta dikali 5% ya. Kemudian kita kurangkan berapa lagi ada sisa penghasilannya ya. Jadi di sini ada 896 juta. Nah, dari 896 juta ini kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu yang ini. Ya, jadi rentang kedua dia kita kurangkan 50 juta sampai 250 juta. Ya, jadi di sini rentangnya untuk 50 sampai 250 juta itu ada 200 juta. Jadi di sini kita potong 200 juta, kemudian kita kalikan itu dengan 15%. Di sini tahap yang kedua, 200 juta dikali 15% senilai 30 juta. Itu tahap yang kedua. Nah, kemudian kita kurangkan, masih ada lagi nih sisanya, yaitu berapa? 696 juta. Nah, dari 696 juta ini, maka penghasilannya itu masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu 25%. Jadi di sini tahap yang ketiga dia ada nilai 250 juta, yaitu rentangnya dari 250 ke 500 juta. Dia di tahap yang ketiga kena pajaknya itu senilai 25%, yaitu 62 juta 500. Rentangnya adalah 250 juta dikali 25%. Nah, ini kita kurangkan juga lagi ya, kita kurangkan, yaitu senilai 64, ini 4. Nah, inilah sisanya yang kena pajak lebih dari 500 juta. Jadi yang dikalikan dengan 30% ini hanya di 446 juta. Berapa nilainya? Kita pakai kalkulator ya. Untuk pajak yang ketiga yaitu 446 juta, kemudian dikali 30%. Ya, jadi di situ yang keempat, pajak yang keempat dia harus bayar atau yang dipotong oleh pemberi kerja
133.800.000. Nah, kita totalkan semuanya ya, kita totalkan, maka si A tadi dengan penghasilan total 1 tahun senilai 1 miliar, maka dia harus membayar pajaknya senilai 228.800.000 rupiah ya. Jadi itu untuk pajak jika si A itu mempunyai penghasilan 1 miliar dalam 1 tahun ya. Besar, tapi kan penghasilan juga besar. Demikian juga kalau nanti penghasilan misalkan 500, kita harus tahu dulu di personalnya PTKP-nya berapa. Kalau PTKP-nya misalkan adalah K3, berarti 500 juta penghasilannya 1 tahun, kita kurangkan dulu 72 juta, yaitu di K3. Setelah itu baru kita runut lagi ya, 50 juta pertamanya, kemudian 50 juta sampai 250 juta, baru 250 juta sampai 500 juta, dan kalau masih ada lagi lebih dari 500 jutanya, kemudian kita jumlahkan, itulah yang harus kita bayar pajaknya ya. Jadi kalau misalkan ada kelebihan pajak yang kita bayar ya, saya lebih menyarankan untuk mengkreditkannya di tahun pajak berikutnya ya. Tapi kalau ada pajak yang kurang bayar, maka harus kita buat e-billingnya ya. Dan memang pajak ini adalah untuk kita semua, untuk memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Oke, itu saja. Semoga sudah cukup jelas. Kalau nanti masih ada yang belum jelas, boleh di kolom komentar, atau ada kasus-kasus tertentu ya, nanti mana yang bisa saya bantu akan saya bantu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.